Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Novia Marufah, Reska Aulia, dan Sarah Ratu Kamila. Dalam rangka pengumpulan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Budi Upayarto, MSI, kami akan sedikit menjelaskan mengenai PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani Investment Management. Dalam materi ini, kami mempunyai 6 pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, akuisisi. Yang ketiga, rencana akuisisi. Yang keempat, dampak akuisisi. Yang kelima, analisis. Dan yang keenam, laporan keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. PT Bank Tabungan Negara atau Persero sebagai badan usaha milik negara yang berpengalaman di bidang pembiayaan perumahan dan industri yang telah mampu mengemban tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui kegiatan usaha yang dilakukannya, dengan menyalurkan KPR dan kredit lainnya, serta menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro. PT PNM merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN. PT PNM juga dapat membantu para wirausahaan untuk mengembangkan usahanya, ataupun untuk memulai usaha baru. PT Bank Tabungan Negara (TBK) atau BTN mulai rencana mengembangkan bisnis perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan di bidang keuangan tahun ini. Realisasi ini dimulai dengan menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat. Pembahasan selanjutnya mengenai akuisisi. Untuk pengertiannya, akuisisi adalah sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Selain itu, akuisisi juga memiliki manfaatnya. Menurut Sapiro dalam bukunya yang berjudul Christina, keuntungan atau manfaat akuisisi adalah yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan pembelian beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang keempat, menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial, pengelolaan aset-aset badan usaha. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan dari akuisisi sendiri, yang pertama, adanya pengendalian yang besar atas saham dan aset perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, tidak perlu mengurus banyak persyaratan, terutama yang berkaitan dengan badan hukum. Yang ketiga, tetap mempertahankan perusahaan yang telah ada sebelumnya dan mengambil alih perusahaan kompetitor. Untuk kekurangannya, yang pertama, mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas. Yang kedua, akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju. Dan yang ketiga, perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akuisisi. Akuisisi memiliki pengertian, yaitu sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan Rencana akuisisi. PT Bank Tabungan Negara (TBK) segera merealisasikan rencana akuisisi saham di PT Permodalan Nasional Madani Investment Management atau PNMIM hingga 85%. Rencana itu semakin dekat setelah perusahaan mengantongi persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang digelar kemarin. Masuknya BTN sebagai pemegang saham mayoritas anak usaha PNM bakal dilakukan secara bertahap hingga tahun depan. Untuk tahap awal, perusahaan akan masuk ke dalam PNMIM dengan membeli modal 30% saham senilai 114,9 miliar rupiah. Proses akuisisi saham tersebut hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dampak akuisisi. Dampak akuisisi ini terjadi adanya aksi korporasi dan tak kunjung terrealisasi karena adanya beberapa kendala. Sementara itu, dalam RBB 2019 hingga 2021, BTN juga mengincar beberapa perusahaan lain untuk memperluas bisnisnya. Di antaranya, perseroan berencana memiliki anak usaha di bidang asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi pembiayaan. Arif menegaskan bahwa terhambatnya proses akuisisi PNMIM oleh BTN bukan karena belum adanya kesepakatan terkait harga,
Namun, kedua belah pihak saat ini tengah meramu sinergi bisnis yang bisa memperbesar PNMIM di masa mendatang. Pasalnya, kebutuhan BTN untuk memiliki MI bertujuan untuk menjadi pengelola dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Sementara PNM fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya ada analisis. PT Bank Tabungan Negara atau BTN mengakuisisi 30% saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management, anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani, dalam rangka menyukseskan program 1 juta rumah. Kami ingin memperluas cakupan bisnis kami, terutama untuk meningkatkan kinerja bisnis dan menyukseskan program 1 juta rumah. Dalam akuisisi ini, BTN membeli 33 lembar saham atau setara 30% saham PNM pada PNMIM, kata Direktur Utama Bank BTN Mariono di Jakarta. Mariono juga menambahkan bahwa dengan pembelian saham PNM Investment Management tersebut juga menjadi bentuk sinergi antar BUMN. Dengan adanya akuisisi ini, maka BTN lebih leluasa menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang sehingga diharapkan dapat memberikan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. PT Tabungan Negara atau BTN mengincar porsi kepemilikan saham anak untuk PT Permodalan Nasional Madani, yakni PTP Permodalan Nasional Madani Investment Management hingga 85%. Dengan demikian, perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas PNMIM. Memang kami dapat persetujuan ambil alih saham PNMIM mencapai mayoritas kurang lebih maksimal bisa 85% saham. Tetapi itu maksimal, yang penting adalah mayoritas, kata Direktur Utama BTN Mariono di kantornya. Ia menjelaskan pembelian saham itu akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama, BTN akan mengakuisisi 30% saham PNMIM yang ditargetkan selesai pada Juni 2019. Untuk tahap awal ini, perseroan telah menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat. Lalu rencana akuisisi ini telah disetujui pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan. BTPN pun merogoh kocek hingga 114,3 miliar untuk pembelian saham tahap awal. Akan tetapi, lanjutnya proses akuisisi saham terlebih dulu untuk mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perseroan pun melayangkan rencana pembelian saham PNMIM kepada OJK usai penandatanganan CSPA. Pencapaian pemilikan ini dilakukan dalam tahapan, tapi ini diawali dengan persetujuan dari regulator. Ini penting sekali karena semua yang kami lakukan harus dapat persetujuan regulator, katanya. Lalu ada tahapan kedua, BTN akan kembali membeli 30% saham PNMIM sehingga porsi kepemilikan sahamnya menjadi 60%. Direktur Finance, Treasury and Strategi BTN Nikon, LP Napitupulu menuturkan rencananya pembelian 30% saham tahap kedua akan dilakukan sebelum akhir tahun 2019. Namun, dua belah pihak belum menentukan besaran valuasi saham lantaran membutuhkan proses audit laporan keuangan PNMIM. Akuisisi minoritas menjadi mayoritas itu harganya tidak sama, valuasinya beda. Ini valuasi sedang dilakukan berdasarkan laporan keuangan terakhir posisi Maret atau Mei 2019. Selanjutnya, tahapan ketiga direncanakan bisa dilakukan tahun depan. Dalam tahap akhir, BTN akan meningkatkan porsi saham menjadi mayoritas, di mana maksimal porsinya menjadi 85%. Akan tetapi, ia bilang mekanisme akuisisi tahap akhir ini bisa berbeda dari akuisisi tahap pertama dan kedua. Lalu selanjutnya analisis laporan keuangan pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun berjalan ini, terjadinya sebuah kenaikan pendapatan dari 926 miliar hingga 1 triliun sekian. Dari kenaikan pendapatan ini, faktor diantaranya yaitu
adanya akuisisi antara PT BTN dengan PT PNMIM. Dapat disimpulkan, pada PT BTN, TBK, dan PT PNMIM ini menaiki kenaikan laba atau peningkatan atau bisa disebut untung. PT BTN bakal akuisisi 30% saham PNMIM senilai 114,9 miliar untuk menanggapi target kepemilikan saham perseroan hingga 85%. Sisanya sebesar 25% akan dieksekusi tahun depan dengan mekanisme pembelian yang masih dibicarakan. Lalu pada analisis laporan keuangan dapat dibuktikan bahwa pendapatan tahun 2019 lebih meningkat. Artinya, adanya akuisisi ini terjadi keuntungan antara PT BTN dengan PT PNMIM. Dengan demikian, lini bisnis perusahaan bertambah dengan manajemen investasi pengelola dana tapera sementara.